Pernahkah kalian berpikir saat kita bertemu dengan orang yang pakaiannya sama dengan yang kita pakai? Atau saat kalian di parkiran motor, ada yang motornya sama dengan yang kita pakai? Jangan heran, karena itu semua bisa terjadi melalui satu hal, yaitu produksi massal. Lalu, apakah kita tahu apa itu produksi massal? Mari kita bahas pada video kali ini. Istilah produksi massal ini pertama kali dipopulerkan oleh suatu artikel Ensiklopedia Britannica pada tahun 1926, tapi sebelumnya juga pernah dipakai oleh New York Times, tapi pada saat itu belum dipublikasikan oleh Ensiklopedia Britannica. Istilah ini terdiri dari dua suku kata, yaitu produksi yang arti simpelnya membuat suatu barang, dan massal artinya melibatkan banyak sumber. Intinya, produksi massal adalah suatu proses pembuatan barang dalam jumlah yang sangat banyak yang melibatkan banyak sumber, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber-sumber yang lainnya. Lalu, timbullah pertanyaan di benak kita. Bagaimana cara membedakan antara barang yang diproduksi secara terbatas atau yang sering kita sebut limited edition dengan barang yang diproduksi secara massal? Mari kita pecahkan. Pertama-tama, mari kita ibaratkan barang yang diproduksi secara massal adalah sebuah mobil angkutan umum, dan barang yang limited edition adalah sebuah mobil Ferrari. Perbedaan yang pertama, mobil angkot biasanya diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak, bisa mencapai puluhan atau bahkan ratusan dalam sekali produksi. Sedangkan mobil Ferrari diproduksi dalam jumlah yang sangat sedikit, bahkan bisa dihitung dengan jari tangan dalam sekali produksi. Perbedaan yang kedua, dikarenakan produksinya sangat banyak dalam sekali produksi, menyebabkan mobil angkot hampir tidak memiliki variasi, baik dalam segi mesinnya atau yang lainnya. Sedangkan mobil Ferrari dari tahun ke tahun selalu ada inovasi dan variasi yang baru dalam setiap produksinya. Perbedaan yang ketiga, dikarenakan mobil angkot hampir tidak memiliki variasi atau variasinya sangat sedikit, ini menyebabkan mobil angkot harganya cukup relatif murah dibandingkan dengan mobil Ferrari yang dari tiap tahun ke tahun mengeluarkan inovasi dan variasi yang baru, menjadikan harga mobil Ferrari sangat mahal. Perbedaan yang keempat, dikarenakan harganya yang murah, maka mobil ini akan sangat menguasai pasaran, dibandingkan dengan mobil Ferrari yang jarang sekali kita lihat di tempat penjualan mobil, karena mobil ini harus susah-susah diimpor dari luar negeri. Dan perbedaan yang terakhir, barang yang diproduksi massal harus menyiapkan stok dalam pemasarannya. Akan tetapi, jika terjadi overproduction atau produksi berlebih, maka si produsen akan melakukan berbagai cara supaya barangnya habis, diantaranya dengan cara melakukan promosi, diskon, dan itu adalah sesuatu yang sangat kita tunggu sebagai seorang konsumen. Untuk mengurangi atau meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh overproduction, kita harus melakukan perencanaan produksi yang salah satu metodenya yaitu dengan metode pramalan. Pramalan di sini merupakan cara untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa mendatang, meliputi kualitas, kuantitas, waktu, lokasi yang dibutuhkan untuk menentukan apakah kita akan memakai long range planning, medium range planning, atau short range planning. Cara untuk melakukan metode pramalan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pramalan dengan cara subjektif dan dengan cara objektif. Yang pertama, kita akan melakukan pramalan dengan cara subjektif, yaitu dengan metode Delphi. Apa itu metode Delphi? Menurut salah satu artikel yang ada di Wikipedia, metode Delphi adalah teknik atau metode komunikasi terstruktur yang awalnya dikembangkan sebagai metode pramalan interaktif sistematis yang mengandalkan sebuah panel ahli. Intinya, metode ini mengandalkan para ahli, misalnya di bidang kewirausahaan yang dipakai sebagai acuan peramalannya.
Selain metode Delphi, kita juga dapat menggunakan metode penelitian pasar, atau sering disebut juga research marketing. Adalah suatu proses penelitian yang sistematis yang dimulai dari pengumpulan data, salah satu caranya dengan survei konsumen, hingga akhirnya data tersebut dipresentasikan dan hasilnya nanti akan menjadi acuan peramalan. Kedua, kita dapat memakai metode objektif. Metode objektif memiliki dua metode dalam pemraktekannya. Yang pertama dengan metode intrinsik, dan yang kedua dengan metode ekstrinsik. Pertama-tama, mari kita bahas metode intrinsik. Metode intrinsik yaitu suatu metode yang hanya mengandalkan faktor-faktor internal sebagai acuan peramalan. Contohnya seperti ketersediaan sumber daya manusia dan alat-alat untuk membuat produknya. Yang kedua adalah metode ekstrinsik. Metode ekstrinsik yaitu suatu metode yang mengandalkan kedua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai acuan peramalannya. Contoh untuk faktor eksternal yaitu kebijakan dari pemerintah. Lalu kita juga dapat meramal permintaan untuk pasar dengan cara menganalisa deret waktu dengan mempertimbangkan 4 hal, yaitu yang pertama, trend, yang kedua cycle, yang ketiga season, yang keempat random. Sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa stay safe, stay home, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.